Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhardi MPDI. Saya adalah sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK UIN Salatiga, program studi Al-Quran Hadis, dan saat ini saya mengajar di Madrasah Tsanawiyah Bari Tarbiyah sebagai guru Al-Quran Hadis bertempat di Dusun 2, Desa Danau Sejabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis kita. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang maqtobi'i, ya. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran atau mengamalkannya. Jadi pada hari ini semuanya hadir? Hadir. Ada yang izin? Semuanya hadir, ya. Abi harap pada pembelajaran hari ini semuanya, ya, bisa mengikuti dengan baik. Anak-anak sekalian, siapa di antara kalian, ya, kita semua di sini yang pernah atau di rumah atau dimanapun membaca Al-Quran, ya, ketika membaca Al-Quran dan merasa bacaannya seperti ditari atau dipanjangkan suaranya. Ada beberapa huruf yang ketika dibaca dia dipanjangkan hurufnya, ya. Pernah? Saya ketika di mana baca Al-Quran? Di mana bacanya? Apakah di rumah, di masjid, tadarus, ya, di mana? Di masjid. Kalau Meli di mana? Di rumah, ya. Sama siapa? Sendiri. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, dalam membaca Al-Quran itu ada huruf-huruf yang dibaca, ya, agak panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, ini tentu ini ada aturannya. Setiap kita membaca Al-Quran itu ada aturannya. Namanya yang mengatur itu adalah ilmu tajwid. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran, huruf-huruf hijaiyahnya itu yang dibaca panjang dan dibaca pendek. Salah satunya, ya, adalah maqtobi'i. Inilah yang akan kita pelajari. Pelajaran ini, ya, Abi akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita. Ya,
kira-kira nanti kita mau ngapain? Ya, setelah belajar ini apa yang harus kita raih atau kita pahami? Yang pertama, secara umum tujuan pembelajaran kita tentang mat tabi'i ini yang pertama memahami, ya, kemudian menganalisis, ya. Menganalisis apa? Hukum bacaan mat tabi'i agar terbiasa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Itu secara umum. Kemudian ada beberapa kriterianya untuk ketercapaian pembelajaran mat tabi'i ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian mat tabi'i. Ya, nanti kita akan cari, ya, apa itu mat tabi'i, baik secara bahasa, secara istilah. Kemudian yang kedua, menyebutkan huruf-huruf mat tabi'i. Yang ketiga, menunjukkan contoh bacaan mat tabi'i dalam Al-Qur'an. Yang keempat, membedakan bacaan yang mengandung mat tabi'i. Kemudian yang kelima, menerapkan hukum bacaan mat tabi'i saat membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keenam, menganalisis bacaan teman kita dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kalau ada yang salah cara membaca mat tabi'inya. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan sikap saling menghargai dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, ya, kalau kita membaca Al-Qur'an, kadang-kadang ada dia bacaan yang panjang, kita baca pendek. Ini Abi mau tunjukkan, ya, salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang di dalamnya itu ada bacaan mat tabi'inya. Ya, ini surah Al-Wasyiyah ayat 10. Ya, cara membaca yang benar adalah la yasma'una fiha laghiyah. Coba sama-sama. 1, 2, 3. La yasma'una fiha laghiyah. Itu yang benar. Kemudian kalau yang salah, dia tidak dipanjangkan, ya. Beberapa huruf di sini yang mengandung mat tabi'i. Ya, contoh bacaan yang salah, dipendekkan lamnya. La yasma'una fiha laghiyah. Semua dibaca sama, nggak ada yang panjang, ya. Padahal di sini ada beberapa huruf yang harus dipanjangkan. Coba, kalau dengan bacaan yang kedua tadi, yang salah tadi, coba perhatikan. La yasma'una fiha laghiyah. Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa mencari kesalahannya di huruf apa saja? Coba. Ya, coba. Di huruf apa saja? Di huruf lam, Terus, ain, fi, terus. ha sama lam. Nah, jadi di huruf lam ini, ya, di huruf lam itu setelah huruf lam ada huruf alif. Nah, nanti akan kita pelajari apa saja huruf-huruf mat itu, ya. Kemudian setelah huruf ain ada huruf waw, ya, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari ada berapa huruf mat itu. Anak-anak, ya, anak sekalian, untuk mengawali, ya, dari pemahaman kita tentang mat tabi'i ini, kita harus tahu dulu apa itu mat tabi'i, ya. Coba perhatikan semua ke slide ini, ya. Coba perhatikan. Mat tabi'i, ya. Mat secara bahasa apa artinya? Memanjangkan. Memanjangkan. Ingat dulu, mat itu memanjangkan. Ya. Tabi'i apa artinya? Alami atau biasa. Tabi'i itu artinya alami atau biasa, ya. Nah, jadi mat tabi'i secara keseluruhan diartikan apa? Mat yang terjadi secara alami tanpa sebab khusus seperti hamzah atau sukun. ya, atau sukun. Nah, secara keseluruhan, kalau secara istilah ilmu tajwid, mat tabi'i adalah memanjangkan suara huruf mat. Huruf mat itu ada 3 huruf. Alif, waw, dan ya. Ya, selama 2 harokat. 2 harokat itu kayak mana? 2 ketukan, ya.
Tadi la yasmauna, la yasmauna. Jadi la-nya itu dua ketukan. Layas, layas. Nah, itu ya, dua ketukan. Kemudian ya, ketika huruf mat tidak diikuti oleh huruf hamzah dan sukun. Ya. Kenapa? Karena kalau ada huruf hamzahnya itu nanti pembelajarannya ada yang lain, namanya mat far'i. Ya. Ini khusus membahas tentang mat tabi'i. Supaya apa? Kita membaca itu supaya bagus membaca Al-Qur'annya, ya. Supaya ya, kalau kita baca ayat-ayat itu, kalau dia seperti tadi la yasma'u, kalau kita pendekkan bacaan lamnya, dia artinya bukan lagi, ya, bukan la, bukan tidak artinya. Jadi la, jadi bisa keyakinan, kesungguhan jadinya, ya, jadi salah maknanya. Ini bahaya. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin, itu bisa artinya menjadi salah, ya. Dan ini juga termasuk adab dalam membaca Al-Qur'an. Jadi anak-anak, sekarang ada tugas kalian, ya. Kemarin sudah kita bagi, setiap pembelajaran itu kan kita menggunakan diskusi kelompok. Nah, jadi sekarang coba cari kelompok yang sudah ditentukan kemarin, ya. Coba sesuai kelompoknya kemarin, pindah tempatnya. Kemudian ya, siapkan alat tulisnya, Al-Qur'annya. Ya, Al-Qur'annya sudah semua? Ini setiap kelompok ya dibagikan lembar kerja peserta didik dan materinya, ya. Nanti akan dibahas, ada di situ perintahnya. Ya, siapkan semua Qur'annya dan alat tulisnya. Ya. Siapkan semua. Untuk tugas pertama, coba kalian cari dalam satu surah di juz 30 saja. Di juz 30 terserah mau surah apa, cari bacaan yang mengandung mat tabi'i. 5 bacaan, 5 kalimat, ya. Coba ya, sekarang ya. Ya, sekarang dituliskan di lembar kerjanya, ya. Dituliskan di lembar kerjanya. Buka juz 30. Ininya ada mat tabi'i, tulis jatuh. Ada ketemu? Nah. Tulis. Apa kalimatnya yang ketemu? Waja'alna sirajan. Oh, ya. Ya, tulis. Ini kelompok ini dapat? Apa bacaannya? Wal jibala autada. Wal jibala autada. Ya, ditulis. Nanti cari lagi yang selanjutnya. Dapat? Kalian tadi surah Al-Lail. Ya, dicari. Dicari yang mengandung mat tabi'i di dalamnya. Ya, coba dicari. Nah, tulis. Ada yang nulis. Nah. Nah, itu tulis. Ya. Jadi cari paling enggak 5, ya, paling enggak 5. Semua kelompok ya, gitu ya. Semua kelompok cari. Mana tadi surat yang dibuka, dicari 5 bacaan yang mengandung mat tabi'i. Nanti masing-masing ya akan mempresentasikan di depan kenapa dibaca dengan bacaan mat tabi'i, kenapa bacaannya itu dipanjangkan, ya. Sudah ya? Dikerjakan dengan bagus-bagus, habis itu nanti dipresentasikan. Salah itu kamu bacanya. Wan nazi'ati warqa. Itu yang betul.
Anak-anak sekalian, setelah kalian berdiskusi tentang LKPD lembar kerja tadi, ya, mohon saatnya sekarang kita untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat tadi, yang kalian tuliskan, ya, ini dipresentasikan, ini bergiliran semuanya, ya. Diawali dulu dari kelompok A, ya, kelompok A. Silakan Meli dan kawan-kawan dipresentasikan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A sudah berdiskusi tentang LKPD kita. Maka kami sudah ketemu 5 huruf mat tabi'i di antaranya. 1. Wa ma yuhni. Surah Al-Lail ayat 11. Di situ dijelaskan setelah huruf mim dan alif, ada alif, setelah nun ada huruf ya. Iya, terus? Kedua, pakai zabu di surah Asyam ayat Asyam, ya, surah Asyam. Terus, ya, nggak apa-apa. surah Asyam ayat 14. Di situ dijelaskan setelah huruf ba ada huruf alif. Maaf, bukannya di huruf ba setelahnya huruf waw mati. Iya. Coba tengok. Tadi apa ininya? Fakadzabuhu. Iya. 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 Oh, iya. Berarti ada kesalahan di situ. Coba diulangi. Berarti coba di fakadzabuhu tadi. Pakai zabu di surah Asyam ayat 14. Di situ dijelaskan Berarti setelah huruf ba, huruf apa? Huruf waw. Iya, huruf waw. Iya. Nah, setelah kita belajar, ya sudah hampir 1 jam, ya, 2 jam pelajaran, ya, 2 jam pelajaran kita belajar. Saatnya kita akan menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yang perlu kita pahami tadi, ya, udah paham semua ya? Apa itu arti mat tobi'i? Mat tadi apa artinya? Mengajarkan. Tobi'i tadi? biasa. Jadi mat tobi'i itu adalah bacaan, ya, dalam Al-Quran secara ilmu tajwid. Ketika ada huruf hijaiyah, setelahnya ada huruf mat, baik alif, waw atau ya yang berbaris sukun, maka dia dipanjangkan sebanyak 2 harokat. 2 harokat itu kayak mana? 2 ketukan, ya. Huruf-huruf mat tadi ada berapa? 3. Apa saja? Alif, waw, ya. Ya. Coba beri tepuk tangan semua ya. Nah, jadi ya, setelah ini kalian harus bersungguh-sungguh terus belajar, ya. Ketika membaca Al-Quran harus dengan tajwid yang bagus, ya. Kalau ada bacaan mat tobi'i jangan dilewatkan, jangan dibaca pendek, baca sebanyak 2 harokat, ya, 2 ketukan. Dan terus semangat, karena tadi sudah habis sampaikan, orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkannya. Oke, anak, ya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, ada beberapa yang perlu Abi sampaikan berkaitan dengan penilaian kita, ya, tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi ketika diskusi itu semuanya sudah ada penilaiannya, ya, sudah ada dinilai, ya, baik cara kalian berdiskusi, cara menginstruksi kalau ada yang salah, ya, bagaimana keterlibatan kalian dalam diskusi tadi, itu semuanya sudah ada penilaiannya, baik formatifnya atau sumatifnya. Nanti ketika selesai belajar nanti 1 bab ini, kita akan mengadakan penilaian sumatifnya, ya, atau penilaian harian, ya. Penilaian hariannya itu nanti akan diujikan, ya, secara tertulis. Kemudian setelah belajar ini tadi sudah diisi
ya lembar refleksi diri, ya bagaimana pengalaman kalian belajar dalam pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini dengan materi matkobi'i dan lain-lainnya tadi itu sudah kalian isi, dan Abi berharap ya ini juga bisa menambah wawasan kalian untuk beradaptasi dengan sesama teman kalian, ya beradaptasi, karena memang dalam setiap pembelajaran itu ya pada saat ini kalian dituntut untuk mengamalkan pengamalan Pancasila dan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya misalnya kalau negur kawannya harus dengan sopan, ya nggak boleh mengejek temannya, nggak boleh berpegang sama pendapatnya pribadi. Ya, kalau dalam berdiskusi itu nggak boleh, harus bisa mengalah, harus bisa mengikuti apa yang diputuskan dalam kelompok. Ya, itu yang paling penting. Nah, jadi itu harus selalu diamalkan. Nanti ketika kalian berada di masyarakat, itu juga bisa menjadi modal kalian. Nah, untuk itu ini cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran selanjutnya, yaitu mat far'i. Mungkin itu saja. Kita baca doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.